Turdensa NIM 019. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Jam Kerja, dan Pengalaman Kerja terhadap Pendapatan Nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Langsung saja teman-teman perhatikan penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hasil laut yang sangat melimpah jika dilihat dari hasil produksi perikanan laut yang dijual di TPI. Menurut data yang dikutip dari BPS pada tahun 2015, yakni sebesar 165.778,80 ton. Angka ini terbilang besar bila dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Wilayah yang terkenal akan hasil lautnya yang berada di Aceh yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Idiraya. Kecamatan ini berada di antara atau berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian timur Provinsi Aceh. Kecamatan Idiraya mayoritas penduduknya yaitu bermata pencaharian sebagai nelayan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh umur terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jam kerja terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Dan yang keempat itu ada bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Yang kedua tuh untuk mengetahui pengaruh umur terhadap pendapatan nelayan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Yang keempat, mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap pendapatan nelayan di TPI Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini ada terbagi lagi dua. Yang pertama bagi peneliti dan bagi pemerintah. Bagi peneliti sendiri yaitu menambah wawasan terhadap apa saja yang mempengaruhi pendapatan nelayan, khususnya di TPI Kecamatan Idiraya. Yang kedua tuh memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga itu menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat tuh hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau kebijakan dan diaplikasikan kepada masyarakat. Yang kelima itu menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Adapun manfaat bagi pemerintah yaitu diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang dapat mempengaruhi pendapatan nelayan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori yang itu pertama, teori nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Sedangkan nelayan tradisional atau nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan juga bisa dikatakan orang yang melakukan penangkapan ikan di laut yang bergantung pada cuaca dan menggantungkan hidupnya di laut. Nelayan sendiri dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan. Pendidikan mempunyai definisi yang bervariasi, tetapi pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Menurut Ramayulis dan kawan-kawan, pada tahun 2016, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 13 Ayat 1, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori umur. Umur adalah rentan waktu atau lamanya seseorang manusia telah hidup di dunia yang diukur dari ulang tahun terakhir. Menurut Elizabeth pada 1998 berpendapat bahwa umur adalah lamanya seseorang individu
berada di dunia yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun dan semakin cukup umur. Tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Umur juga mempengaruhi sikap seseorang dalam memilih pekerjaannya. Pengertian ini menurut Hordok dalam Simanjuntak pada tahun 2005. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang teori jam kerja. Curahan jam kerja merupakan lama waktu yang digunakan seseorang bekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Dalam penelitian ini dikaitkan dengan lamanya seseorang nelayan untuk melaut, yang dimulai sejak persiapan sampai kembali dari laut. Menurut Arianto pada tahun 2017, curahan jam kerja adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh tenaga kerja dengan menggunakan satuan jam kerja per minggu. Kiran Sari dalam Arianto pada tahun 2017, curahan jam kerja dalam kehidupan nelayan di Indonesia ditentukan oleh lama operasi melaut nelayan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang sehingga dapat memahami tugas-tugas dalam pekerjaannya. Pengalaman dan pendidikan sering digunakan secara bersamaan, karena kombinasi antara pengalaman dan pendidikan dapat menciptakan kemampuan tersendiri dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Kartika pada tahun 2016, pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan. Menurut Sukirno, pada tahun 2006, pendapatan adalah jumlah penghasilan oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain pendapatan pribadi, pendapatan disposable, dan pendapatan nasional. Yang pertama tuh pendapatan pribadi itu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara. Yang kedua, pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan. Sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposable. Yang ketiga tuh yaitu seluruh barang-barang jadi yang jasa-jasa diproduksikan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Ini disebut dengan pendapatan nasional. Nah, berikut adalah hasil penelitian terdahulu. Beberapa saya cantumkan di sini. Yang pertama tuh Sofyan R. Indra pada tahun 2017 meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di Desa Bongo, Kecamatan Batuda, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Yang kedua tuh ada Inyoman Wisnu Wardana dan Ninyoman pada tahun 2018 meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang ketiga tuh ada Putu Mahendra Syadona Putra dan Nengah Kartika pada tahun 2019 meneliti tentang analisis pengaruh modal, umur, jam kerja, pengalaman kerja, dan pendidikan terhadap pendapatan nelayan di Kedongan. Yang keempat tuh ada Ahmad Rida pada tahun 2017 meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kecamatan Idiraya. Berikut adalah kerangka pemikiran konseptual. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat pendidikan, umur, jam kerja, dan pengalaman kerja saling berkaitan dan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Bisa dikatakan apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka bisa dikatakan pendapatan nelayan akan meningkat juga. Begitu juga dengan umur. Apabila umur nelayan tersebut produktif, bisa dikatakan juga pendapatan nelayan juga akan berpengaruh. Yang ketiga itu jam kerja. Apabila jam kerja nelayan sudah banyak, maka pendapatan nelayan juga akan berpengaruh. Begitu juga dengan pengalaman kerja. Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun, maka ia akan semakin mudah dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengurangi pendapatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Diduga tingkat pendidikan, umur, jam kerja, dan pengalaman kerja itu semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nelayan. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama tuh jenis penelitian.
Penelitian ini adalah penelitian survei, dan menurut jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk satu satuan ukuran dan biasanya berupa angka. Selanjutnya, data dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Dan data primer langsung dikumpulkan dari nelayan sebagai responden dengan cara wawancara. Data sekunder akan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, BPS Kabupaten Aceh Timur, BPS Provinsi Aceh, dan dinas-dinas terkait lainnya. Selanjutnya, alat analisis. Metode yang digunakan adalah metode regresi linear berganda, yaitu model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predikator. Tujuan analisis ini untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Berikut adalah persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah residual. Keterangan yaitu Y pendapatan nelayan, A konstanta, B1 sampai 5 koefisien regresi, X1 itu tingkat pendidikan, X2 umur, X3 jam kerja, X4 pengalaman kerja, dan E itu residual. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan melakukan uji koefisien regresi simultan atau uji F, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya, uji koefisien regresi parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1 sampai seterusnya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara serentak terhadap variabel dependen Y. Daftar pustaka berikut saya tampilkan. Saya mengambil beberapa dari jurnal dan dari internet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itu dia penjelasan dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.